pemirsa, senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil, dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot, sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Hari Jumat kemarin seolah menjadi saksi betapa lagi-lagi Irwansyah tersandung kasus korupsi Tubagus Cherry Wardana alias Wawan, adik wali kota Banten Ratu Atut. Pasalnya meski telah 2 kali mendatangi markas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memberikan keterangan saksi atas dugaan aliran dana haram Wawan, namun toh kemarin suami Saskia Sungkar itu kembali dijadwalkan untuk memberikan kesaksian untuk yang ketiga kalinya. Ada apa gerangan? Setelah 2 kali memberikan kesaksian, mengapa kini Irwansyah kembali terseret meski masih dengan status sebagai saksi? Entahlah, yang pasti berbeda dari sebelumnya, kali ini Irwansyah tak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi. Bahkan sampai malam tiba, awak media yang menunggu terpaksa harus gigit jari karena sosok Irwan sama sekali tak muncul. Ada apa dengan Irwansyah? Jika pada panggilan pertama dan kedua Irwansyah mampu hadir dengan senyum dan keyakinan tidak bersalah karena tidak ikut menikmati aliran uang haram Wawan, mengapa pada pemanggilan kali ketiga kemarin Irwansyah mendadak memilih untuk tidak hadir? Mungkinkah Irwansyah berusaha menghindar? Sebuah teka-teki yang kian mengurai misteri. Kalau Mas kerja sama bikin nasi goreng di depan, lu uangnya uang korupsi bukan? Nggak mungkin dong, digebukin lo pasti. Cuma ya gue sih kagak nanya apa-apaan gitu, kayak misalnya ya kita tahu dia pengusaha yang berhasil, mobilnya bagus, rumahnya bagus gitu. Pasti kan ya bonafit ya. Bonafit. Terus kita mau bikin film, dia punya uang ya udah. Salah satu KPK udah tahu bahwa ini bohong. Sebelum dipanggil KPK, Pak Wawan sebelum dipanggil KPK, itu 1 bulan sebelumnya itu film baru selesai syuting, baru mau diedit. Makanya film ini diminta diselesaikan oleh KPK, diminta diselesaikan, setelah itu dijual. Berapa lakunya, persentase yang haknya Irwansyah, ambil. Ya, yang haknya Pak Wawan, serahkan ke KPK, serahkan ke negara. Dan seolah ingin membuktikan bahwa perusahaan Irwan tidak ada sangkut pautnya dengan aliran dana haram kasus korupsi Wawan, Saskia Sungkar sang istri pun menguak kejutan bahwa production house yang kini mendulang masalah gara-gara kerja sama pembuatan film dengan Wawan sebagai investor tersebut adalah murni hasil kerja keras sang suami yang sampai menjual aset rumah. Erwan Production itu hasil dari jual rumah, jadi tidak ada duitnya Wawan sama sekali. Wawan masih ngutang malah sama saya nyanyi belum dibayar. Jadi kalau bawa Erwan tuh nggak ada Erwan sebenarnya, nggak ada Erwan sama sekali. Ada Erwan Pictures, Raffi Irwan bukan Raffi Wawan. Namun fakta bahwa Irwansyah tak hadir memenuhi panggilan KPK sebagai saksi untuk yang ketiga kalinya mau tak mau mencuatkan teka-teki baru. Ada apa dengan Irwansyah? Mengapa pada pemanggilan ketiga ini Irwansyah seakan surut langkah? Mungkinkah Irwansyah takut jika statusnya bisa naik menjadi tersangka terseret kasus korupsi Wawan? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas ibarat tak akan ada asap tanpa ada api, kabarnya kini Saskia diketam gerah kepada artis Jennifer Dunn. Bagaimana tidak? Jika bukan karena Jennifer yang mengulik bahwa mobil mewah seharga 1 miliar rupiah pemberian tersangka Wawan diakui sebagai upah bermain film hasil produksi Irwansyah, maka semua ini tidak akan terjadi. Awalnya kan memang berasal dari fitnah itu, akhirnya akhirnya makin banyak fitnah yang lain-lain kan gitu. Cuman kita tinggal tunggu waktunya aja. Tadinya kita mau diem-diem aja gitu. Emang ngerasa nggak salah ya ngapain takut. Jadi biarkan saja Allah yang membalas. Kita ikhlas, kita maafkan. Yang ngaku-ngaku pernah kerja sama di PH-nya Irwan dapat mobil lah bla 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 gitu. Kita maafkan. Tapi kalau misalnya ini terus-terusan seperti ini, namanya kita manusia biasa ya, kita harus kita punya hak juga untuk meng-clearkan nama baik kita.
Jadi kalau memang perlu aku keluarkan chattingan aku sama itulah pokoknya. Nggak apa-apa saya. Ya tebak aja sendiri pokoknya gitu. Tapi kan nggak perlu kan kayak gitu ya, makanya sudah jangan diperpanjang lagi. Ini antara artis itu dengan Zaskia. KPK kan bukan orang bodoh, orang-orang cerdas semuanya. Mereka bisa menguak apakah ini benar atau tidak benar gitu ya. Kalau memang dianggap benar, mereka bisa menunjukkan kontrak kerjasama dengan PH. Itu nggak ada sama sekali. Dan SMS, saya masih ada ini. Ketika Zaskia forward ke saya, SMS antara Zaskia dengan artis itu, lu kok ngomong begini katanya. Ya maaf Kia, aku disuruh sama pengacara. Kan gila gitu. Suruh ngaku bahwa mau kerjasama, mau dikontrak sama PH itu. Nah, ini kan munafik gitu ya. Tapi yang salah itu kan pasti terbongkar, kebaikan itu pasti akan nampak gitu ya. Jadi kami alhamdulillah tidak ada kekhawatiran karena kami yakin kami berjalan di jalan yang benar. Insya Allah semua akan terbuka. Tiba-tiba saja keluarga Olga Syahputra menggelar acara syukuran kesembuhan Olga. Benarkah Olga bahkan sudah bisa menangis? Lantas, mengapa harus ada ritual di balik acara syukuran tersebut? Tonton terus Hot Shot usai jeda yang berikut ini. Kalau kondisi Olga sekarang, Billy selalu bilang yang terbaik buat Olga dan kondisi Olga emang baik. Ya mudah-mudahan suatu doa ucapan Billy. Kalau untuk ketimbang kemarin sama sekarang ya menurut Billy masih bagusan yang sekarang sih, ada kemajuan sedikit demi sedikit.